Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasriono. Selamat datang kembali di konten YouTube saya. Silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silakan tuliskan saran dan kritik di kolom komentar secara sopan dan santun. Baik, kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran matematika secara daring, siswa dapat menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan ini, untuk menentukan limit fungsi trigonometri, maka kita harus ingat syarat-syarat di limit fungsi aljabar. Jadi sebelumnya pertemuan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit apersepsi dan motivasi. Kemudian prasyarat, yaitu limit fungsi aljabar. Dan kita masuki ke intinya, yaitu limit fungsi trigonometri dasar. Langsung saja kita masuk ke apersepsi dan motivasi. Saat kita belajar limit, tanpa kita sadari, di lingkungan sekitar kita banyak hal-hal yang berhubungan dengan limit. Contohnya di industri makanan, kalian pasti tahu makanan kemasan atau makanan cepat saji. Itu biasanya pabrik membuat masa kadaluarsa, yaitu expired. Jadi ini yang membatasinya atau yang membuatnya yaitu ahli. Kalau ditanya, apakah kalau kita konsumsi lewat batas tanggalnya kita bisa sakit? Bisa saja, tapi bisa juga tidak sakit. Karena itu semua adalah pendekatan. Tapi bijaklah mengkonsumsinya. Silakan cek atau beli makanan yang kadaluarsanya memang ada. Selanjutnya di ilmu astronomi atau perbintangan, kalian pasti tahu begitu banyaknya informasi tentang luar angkasa, jarak antar planet, banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Itu semua adalah pendekatan. Tidak ada yang tahu pasti banyaknya planet itu, banyaknya bintang itu. Tapi dengan ilmu pengetahuan itu bisa kita ikuti kebenarannya. Nah, jadi kepada kita semua bahwa belajar limit adalah belajar tentang kehidupan, bahwa kita suatu hari nanti pasti punya limit atau batas hidup yang akan datang sesuai waktunya. Hanya itulah yang pasti. Jadi dari sekarang tetaplah menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk semua, dan tidak sombong. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran prasyarat. Nah, perhatikan. Nah, pada prasyarat kita membahas sedikit limit fungsi aljabar. Ini untuk pengetahuan kalian sebelum mempelajari limit fungsi trigonometri. Jadi untuk mempelajari limit fungsi aljabar, kita ingatkan kembali bahwa bentuk limit itu dituliskan limit fx di mana x mendekati a. Boleh dibaca limit fx x menuju a. Ini akan sama dengan x-nya ini cukup kita ganti dengan a, maka hasilnya akan sama dengan fa. Selanjutnya kita buat contoh yang sederhana. Misalnya ada limit x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, di mana x-nya mendekati 2. Nah, kalau kita selesaikan sesuai bentuk di atas, berarti x-nya ini 2, maka hasilnya 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 3, maka hasilnya 4 dikurang 4 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah -3.
begitu mudahnya menyelesaikan persoalan limit. Tapi ingat, ada soal-soal yang perlu kita hindari, yaitu bentuk-bentuk yang perlu kita hindari. Yang pertama yaitu bentuk tak tentu 0/0. Yang kedua yaitu tak hingga kurang tak hingga. Dan yang ketiga yaitu tak hingga per tak hingga. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita lihat contoh berikut. Misalnya ada soal limit x kuadrat kurang 4 dibagi dengan x kurang 2, di mana x-nya mendekati 2. Kalau kita substitusi nilai x-nya, maka hasilnya menjadi 2 kuadrat dikurang 4 dibagi dengan 2 kurang 2. Maka hasilnya adalah 0/0. Karena ini bentuk tak tentu, maka ini bukan jawaban. Sehingga caranya untuk kali ini kita hanya membahas 2. Yang pertama, faktorisasi. Faktorisasi sejak SMP kalian sudah mempelajarinya, tapi secara khusus untuk limit, pada umumnya faktorisasi yang paling banyak dipakai adalah faktorisasi sekawan. Yang pertama ada x kurang y. Ini kalau kita faktorkan sekawan, hasilnya menjadi akar x dikurang akar y dikali dengan akar x ditambah akar y. Yang kedua, x kuadrat dikurang y kuadrat. Ini menjadi x kurang y dikali x tambah y. Dan seterusnya sampai pemfaktoran pangkat 3. Nah, kita balik ke soalnya. Untuk menyelesaikan limit x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2, maka bisa kita selesaikan dengan faktorisasi, yaitu limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, kita faktorkanlah x kuadrat kurang 4. Maka hasilnya menjadi x kurang 2 dikali x tambah 2 dibagi dengan x kurang 2. Sehingga x kurang 2 nya bisa kita matikan. Tinggal limit x mendekati 2, fungsinya x tambah 2. Jadi x nya tinggal kita ganti 2. Maka hasilnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita gunakan cara kali sekawan. Jadi kali ini yang akan kita bahas yaitu sekawan akar kuadrat. Kalau kita lihat yang pertama, akar x kurang 2, itu sekawannya hanya beda tanda. Kalau ini kurang, maka sekawannya adalah tambah. Sama seperti bentuk yang kedua. Kalau tambah, maka sekawannya kurang. Yang di dalam akar tidak kita ganti, yang diganti hanya variabel operasi yang di luar. Nah, untuk tips mengalihkan sekawan, maka cukup depan kali depan dan belakang kali belakang. Contohnya akar x kurang 2 dikali akar x tambah 2. Maka cukup mengalihkannya akar x kali akar x. Hasilnya adalah x. Sedangkan min 2 kali 2 hasilnya adalah minus 4. Mudah kan? Nah, kita terapkan ke soal. Misalnya ada contoh soal yaitu limit x kurang 4 dibagi dengan akar x kurang 2, di mana x-nya mendekati 4. Nah, kalau kita substitusi ini pasti 0/0. Cara menyelesaikannya kita gunakan perkalian sekawan. Maka sekawan yang dilihat adalah sekawan yang penyebut atau yang bawah. Maka kita kalikan dengan 1 ini adalah bentuk sekawannya yang sama, yaitu akar x tambah 2 per akar x tambah 2. Kita selesaikan. Maka hasilnya yang atas kita kalikan, x kurang 4 dikali akar x tambah 2. Sedangkan yang bawah, akar x kurang 2 dikali akar x kurang 2. Hasilnya adalah x kurang 4 dikali akar x tambah 2
dibagi dengan kita kalikan sekawan, maka depan kali depan X, belakang kali belakang minus 4. Jadi habis X kurang 4 nya, maka tinggal limit akar X tambah 2, X mendekati 4, maka hasilnya adalah akar 4 tambah 2, dan hasil akhirnya sama dengan 4. Nah, mudah kan? Nah, baik, kita lanjutkan ke limit fungsi trigonometri. Ini adalah inti pembelajaran kita hari ini, yaitu limit fungsi trigonometri. Kita ambil satu contoh yang paling sederhana. Kalian pasti sudah tahu nilai limit sin X, X mendekati 30 derajat. Jadi kita ambil konsep dasarnya supaya kalian paham bahwa limit fungsi trigonometri itu tidak sulit. Nah, yang pertama, kita misalkan tabel ini menjadi 2 baris. Baris atas kita gunakan untuk sudut, sedangkan baris bawah kita gunakan untuk fungsi. Nah, kita perhatikan, yang akan kita tentukan adalah berapakah nilai limit sin X, di mana X-nya mendekati 30 derajat. Kita tuliskan sudut di tengah, yaitu 30 derajat. Nah, sekarang akan kita tentukan berapa besar sudut yang lebih kecil dari 30, tetapi sangat dekat dengan 30. Nah, kita ambil dulu nilai 29,9. Ini kan sangat dekat. Nah, kita lihat berapa nilai sin 29,9. Kita gunakan bantuan kalkulator boleh. Maka nilai X sama dengan 29,9, maka sinus 29,9 yaitu 0,49849. Kita masukkan ke tabel. Selanjutnya kita ambil sudut yang lebih kecil dari 30 tetapi lebih besar dari 29,9. Kita ambillah 29,99. Kita hitung dengan kalkulator. Maka nilai sin 29,99 hasilnya yaitu 0,49984. Kita masukkan ke tabel. Selanjutnya kita ambil nilai yang lebih besar lagi dari 29,99 tetapi masih lebih kecil dari 30. Berarti nilainya 29,999. Maka nilai sin 29,999 yaitu 0,49998. Kita masukkan ke tabel. Coba kita lihat perubahan nilai-nilainya. Seandainya kita teruskan 29,999, maka nilai sin X-nya menjadi 0,49998. Dan seterusnya sampai mendekati 30, maka nilainya nanti pasti akan mendekati 0,5. Itulah yang dikatakan dengan limit pendekatan dari sebelah kiri. Selanjutnya kita lihat pendekatan dari sebelah kanan. Kalau kita ambil sudut lebih besar dari 30 tetapi masih dekat ke 30, maka kita ambil yaitu 30,1. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Maka sin 30,1 itu hasilnya adalah 0,50151. Kita letakkan ke tabel. Selanjutnya kita ambil sudut yang lebih kecil dari 30,1 tetapi masih lebih besar dari 30,
yaitu kita ambil 30,01. Maka sin 30,01 itu hasilnya adalah 0,50015. Selanjutnya kita ambil nilai sudut yang lebih dari 30 tetapi lebih kecil dari 30,01. Maka kita ambil 30,001. Nilai sin 30,001 yaitu 0,50001. Kita letakkan ke tabel. Seandainya kita teruskan, berarti kita ambil 30,0001. Maka nilai sinnya 0,50001. Dan seterusnya sampai mendekati ke 30, maka nilainya nanti pasti mendekati 0,5. Itulah prinsip dasar konsep limit, sama seperti aljabar. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita simpulkan, berarti limit sin x di mana x-nya mendekati 30 derajat bisa kita simpulkan hasilnya dari sebelah kiri dan sebelah kanan sama, yaitu 0,5. Baik, kita buat beberapa contoh. Yang pertama, langsung saja jika ada limit sin kuadrat x dikurang cos x, di mana x-nya mendekati 60 derajat. Cukup langsung masukkan nilai x-nya 60 derajat, berarti hasilnya menjadi sin kuadrat 60 dikurang cos 60, maka hasilnya adalah sin 60 dikuadratkan dikurang cos 60. Sin 60 setengah akar 3 kita kuadratkan dikurang setengah, maka hasilnya adalah akar 3 kuadrat 3, 2 kuadrat 4, maka 3/4 kita kurangkan setengah, maka 3/4 dikurang 2/4, jadi hasilnya adalah 1/4. Contoh yang kedua, jika ada limit x cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos x dikurang sin x, di mana x-nya mendekati pi/4. Nah, untuk mengerjakan ini kita tetap masih harus mengingat prinsip dari pemfaktoran sekawan, yaitu x kuadrat kurang y kuadrat. Maka bisa kita hasilkan menjadi cos x dikurang sin x dikali cos x tambah sin x dibagi dengan cos x kurang sin x. Maka bisa kita matikan cos x kurang sin x, sehingga hasilnya adalah limit cos x tambah sin x, x-nya mendekati pi/4. Kita masukkan nilainya. Cos pi/4 itu 45 derajat ya, maka setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, maka hasilnya adalah akar 2. Jadi mudah kan? Nah, sekarang jika ada pertanyaan, bagaimana kalau muncul soal-soal seperti berikut? Oke, nah untuk membahas soal-soal ini kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu bagian kedua. Jadi harus kita pahami dulu untuk menentukan trigonometri dasar. Oke, terima kasih. Silakan tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.